Ruben Amorim tegaskan Bruno Fernandes ingin bertahan di Manchester United. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim menegaskan bahwa kapten tim Bruno Fernandes ingin tetap bertahan di Old Trafford meskipun ada tawaran besar dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Dalam konferensi pers setelah pertandingan persahabatan melawan Hong Kong, Amorim menyatakan keyakinannya bahwa Fernandes ingin melanjutkan kariernya bersama Setan Merah. Meskipun ada laporan bahwa Al Hilal menawarkan kontrak senilai 200 juta euro untuk 3 tahun. Amorim menambahkan bahwa Fernandes telah menolak banyak tawaran dan melihat perubahan yang sedang dilakukan oleh klub. Ia juga menyatakan bahwa klub dapat mencari cara lain untuk mendapatkan dana tanpa harus menjual pemain penting seperti Fernandes. Meskipun demikian, Fernandes sebelumnya menyatakan bahwa jika klub memutuskan untuk menjualnya karena alasan keuangan, ia akan menghormati keputusan tersebut. Tottenham umumkan kepergian 4 pemain menjelang musim baru. Tottenham Hotspur telah mengumumkan kepergian 4 pemain utama menjelang musim 2025 hingga 2026. Fraser Forster, Sergio Reguilon, dan Alfie Whiteman akan meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara itu, Timo Werner akan kembali ke RB Leipzig setelah masa peminjamannya selesai. Langkah ini menjadi bagian dari restrukturisasi skuad yang dipimpin oleh pelatih Ange Postecoglou, terutama setelah Spurs meraih gelar Liga Eropa, namun hanya finish di peringkat ke-17 Liga Primer Inggris musim lalu. Sergio Reguilon, yang bergabung dengan Tottenham pada tahun 2020 dari Real Madrid, mengalami karier yang naik turun dengan beberapa kali dipinjamkan ke klub lain. Fraser Forster, yang datang pada tahun 2022, tampil dalam 34 pertandingan selama 2 musim. Alfie Whiteman, lulusan Akademi Tottenham, hanya mencatatkan 1 penampilan bersama tim utama sejak tahun 2015. Kepergian mereka memberi ruang bagi Tottenham untuk mendatangkan pemain-pemain baru dan memperkuat tim menghadapi musim kompetisi mendatang. Atletico Madrid resmi datangkan Johnny Cardozo sebagai rekrutan pertama musim panas. Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Real Betis, Johnny Cardozo, sebagai rekrutan pertama mereka di bursa transfer musim panas ini. Setelah tampil impresif bersama Betis, termasuk membawa tim ke final UEFA Conference League, pemain internasional Amerika Serikat itu akan memperkuat lini tengah Los Colchoneros. Meskipun detail kontraknya belum diumumkan secara resmi, transfer ini menjadi langkah awal bagi Atletico dalam memperkuat skuad mereka untuk musim depan. Transfer Cardozo masih menunggu kesepakatan akhir antara Atletico dan Real Betis, dengan nilai transfer diperkirakan sekitar 25 juta euro, jauh di bawah klausul pelepasan sebesar 80 juta euro. Meski begitu, Cardozo tidak akan bergabung dengan Atletico dalam ajang Piala Dunia antar klub yang akan digelar di Amerika Serikat, karena proses administrasi belum rampung. Kedatangan Cardozo menjadi sinyal keseriusan Atletico dalam membangun tim lebih kompetitif musim depan. Atletico Madrid selangkah lagi permanenkan Clement Lenglet dari Barcelona. Atletico Madrid dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk merekrut bek asal Prancis, Clement Lenglet, secara permanen dari Barcelona. Lenglet, yang tampil dalam 34 pertandingan bersama Atletico selama musim 2024 hingga 2025, tidak masuk dalam rencana pelatih Barcelona, Hansi Flick, dan ingin tetap bertahan di Madrid. Presiden Atletico Enrique Cerezo menyatakan bahwa pembicaraan dengan Barcelona mengenai transfer permanen Lenglet hampir selesai. Barcelona, yang ingin mengurangi beban gaji dan mematuhi aturan keuangan La Liga, terbuka untuk melepas Lenglet secara gratis. Atletico berharap dapat menyelesaikan transfer sebelum batas waktu 10 Juni, agar Lenglet dapat didaftarkan untuk Piala Dunia antar klub FIFA dalam turnamen tersebut. Atletico akan menghadapi Paris Saint-Germain, Seattle Sounders, dan Botafogo di grup B. Jesus Valayo resmi tinggalkan Real Madrid setelah 1 dekade. Bek asal Spanyol, Jesus Valayo secara resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Real Madrid setelah 10 tahun bergabung dengan klub tersebut. Dalam surat perpisahan yang ia unggah di media sosial, Valayo menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya telah menjadi bagian dari tim, meskipun perannya lebih banyak sebagai pemain cadangan. Selama masa baktinya, ia berhasil meraih 13 trofi bersama Los Blancos, termasuk 2 gelar Liga Champions dan 1 gelar La Liga. Valayo
yang kini berstatus bebas transfer, disebut-sebut tengah diminati oleh Rayo Vallecano sebagai tujuan berikutnya dalam karirnya. Kepergiannya merupakan bagian dari perombakan skuad Real Madrid menjelang musim 2025 hingga 2026, yang juga mencakup pergantian pelatih dari Carlo Ancelotti ke Xabi Alonso, serta perpisahan dengan pemain-pemain senior seperti Luka Modric dan Lucas Vazquez. Luis Diaz prioritaskan bertahan di Liverpool meski diminati Barcelona. Winger asal Kolombia, Luis Diaz, menjadi incaran utama Barcelona untuk memperkuat lini serang mereka pada musim panas ini. Direktur olahraga Barcelona Deco telah menetapkan dia sebagai target prioritas, seiring dengan kebutuhan tim untuk menambah pemain dinamis di sektor sayap. Meskipun demikian, Liverpool memasang harga tinggi untuk pemain berusia 28 tahun tersebut yang masih terikat kontrak hingga 2027. Di tengah spekulasi tersebut, Diaz dikabarkan lebih memilih untuk tetap bertahan di Anfield. Laporan dari Relevo menyebutkan bahwa sang pemain memprioritaskan kelanjutan kariernya bersama Liverpool. Meskipun Barcelona menunjukkan minat serius, Liverpool sendiri tengah berupaya memperpanjang kontrak Diaz, meski negosiasi belum mencapai kesepakatan. Max Allegri bebas susun staf sendiri, Milan siap bajak duo Juventus. Max Allegri resmi kembali menjadi pelatih kepala AC Milan setelah 11 tahun, dan kini ia diberikan kebebasan penuh untuk menyusun staf kepelatihannya sendiri. Allegri berencana membawa kembali beberapa kolaborator lamanya dari Juventus, termasuk Marco Landucci, yang telah menjadi asistennya sejak tahun 2008. Selain itu, Aldo Dolcetti dan Maurizio Trambetta juga diproyeksikan masuk dalam staf teknis bersama pelatih kebugaran Simone Folletti. Milan juga tengah berupaya merekrut Francesco Magnanelli, mantan kapten Sassuolo, yang kini melatih tim Primavera Juventus, serta Simone Padoin, asisten manajer Juventus U20. Keduanya pernah bekerja sama dengan Allegri dan sangat dihormati olehnya. Negosiasi dengan Juventus sedang berlangsung untuk membawa mereka ke San Siro sebagai bagian dari upaya Milan membangun kembali tim yang kompetitif di bawah kepemimpinan Allegri. Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan Napoli. Napoli telah menyelesaikan proses transfer Kevin De Bruyne, gelandang berusia 33 tahun asal Belgia, yang sebelumnya memperkuat Manchester City. Setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025, De Bruyne akan bergabung dengan klub Italia tersebut. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai dan dokumen akan dibagikan kepada pengacara pada hari Minggu, dengan pemeriksaan medis dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang. De Bruyne memilih Napoli meskipun menerima tawaran dari klub-klub Premier League, Major League Soccer, dan Liga Pro Saudi faktor-faktor, seperti keinginan untuk tetap berkompetisi di Liga Champions dan hubungan emosional dengan kota Napoli, tempat ia menikah pada 2017, memengaruhi keputusannya. Transfer ini menandai langkah ambisius Napoli dalam memperkuat skuad mereka untuk musim mendatang. PSG siap aktifkan klausul rilis Franco Mastantuono dari River Plate. Paris Saint-Germain PSG dikabarkan siap mengaktifkan klausul rilis sebesar 45 juta euro untuk mendatangkan Franco Mastantuono, gelandang serang berusia 17 tahun milik River Plate. Pemain muda asal Argentina ini dikenal karena teknik tinggi, visi permainan yang tajam, dan kemampuan menciptakan ruang di lini tengah. Gaya bermainnya sering dibandingkan dengan legenda Argentina seperti Pablo Aimar dan Lionel Messi muda. PSG tidak hanya menawarkan dana besar, tetapi juga proyek pengembangan jangka panjang yang menjanjikan, termasuk kesempatan bermain di level tertinggi dan pembinaan langsung dari staf pelatih kelas dunia. Dengan minat dari klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid dan Manchester City, PSG berupaya bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Mastantuono, yang dianggap sebagai bagian penting dari strategi regenerasi skuad mereka. Simone Inzaghi dikabarkan setuju tinggalkan Inter Milan untuk Al Hilal. Menjelang final Liga Champions antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain, muncul kabar mengejutkan bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi, dikabarkan telah menyetujui tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan Foot Mercato yang dikutip oleh Bola.net, Inzaghi disebut telah menerima kontrak senilai 30 juta euro per tahun, menjadikannya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun, Inzaghi menegaskan komitmennya kepada Inter Milan dan menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah final Liga Champions. Ia menyebut akan membahas masa depannya. Setelah pertandingan tersebut, sejak melatih Inter pada 2021,
Inzaghi telah meraih berbagai prestasi, termasuk 1 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, dan membawa Inter ke 2 final Liga Champions. Tottenham siapkan kontrak jangka panjang untuk Mickey Moore. Tottenham Hotspur tengah mempersiapkan kontrak jangka panjang untuk Mickey Moore, salah satu talenta muda paling menjanjikan dari akademi mereka. Meski baru berusia 17 tahun, Moore telah tampil dalam 19 pertandingan tim utama pada musim 2024 hingga 2025, mencatatkan 3 kontribusi gol, termasuk 2 di Liga Eropa. Penampilan impresifnya membantu Spurs meraih gelar Liga Eropa, trofi bergengsi pertama mereka sejak 2008. Tottenham tidak berencana meminjamkan Moore ke klub lain dan ingin mempertahankannya di skuad utama untuk mempercepat perkembangannya. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, klub berharap dapat mengikatnya dengan kesepakatan jangka panjang sebelum musim baru dimulai. Langkah ini sejalan dengan strategi Spurs dalam membangun tim masa depan yang ditopang oleh pemain muda berbakat.